Ma'ana babun. Saya sudah melebur thariqat yang saya pelajari sebelumnya dalam metode Khidriyah. Karena ternyata semua imam-imam mursyid itu Khidriyah, Khidriyul maqam. Jadi bukan berarti saya meninggalkan thariqat yang lama. Dan saya perlu garis bawahi teman-teman, wallahi tidak pernah ada kalam daripada mulut saya yang hina ini mengatakan saya meninggalkan thariqat yang lama. Dan yang kedua, ada yang mau fitnah kita, ya. Saya sebenarnya tidak perlu membela, tapi karena ada jamaah kita yang sudah ngaji, saya tidak menjelaskan ini untuk orang yang fitnah, tapi kepada yang mau mendengarkan penjelasan aja. Yang bertanya, ini jawabannya. Saya tidak pernah mengatakan tinggalkan mursyid-mursyid, tidak pernah. Tapi teman-teman, Masya Allah, ini kitab Jawahirul Ma'ani, ya, wa Bulughul Amani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Ini pola-polanya sama semua mursyid. Cuma kitab ini gampang diperoleh, dan kitab ini sempat menjadi polemik di tahun 70-an, 80-an di Indonesia, sebelum Jatman betul-betul eksis, ya. Dulu ada Jatmi, saya sempat Thariqat Tijani tidak dianggap mu'tabarah. Alhamdulillah sekarang sudah mu'tabar, ya, sudah dianggap mu'tabar. Nah, beliau itu biasa menceritakan masalah ini. Halaman 40 di kitab ini cetakan Darul Kutub. Apa kata beliau? Kata si pengarang, ya, Sayyidi Ali Harazim, dia generasi ketiga, ketemu murid langsung Syekh Sayyidi Ahmad Tijani. Lama adina lahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tariqah al-ahmadiyah wa siratul mustafiyah nabawiyah, fatahallahu lahu ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru annahu huwa murabbihi wa kafiluhu wa annahu la yasiluhu syai' min Allah illa ala yadihi biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu la minnata li makhluqin alayka min asy-syaikh tariq fa ana wasitatuka wa minduka ala tahqiq. Coba lihat, ini menjawab pertanyaan, apakah kalau masuk Khidriyah harus meninggalkan yang lain? Ini ada perbedaan mauqif antara saya dengan kitab ini. Saya hanya mengatakan melebur. Melebur itu bahasa Arabnya menjamak, ya kan? Dan menjamak tidak ada masalah sebenarnya. Kalau ini lafaznya lebih unik. Coba lihat. Dan saya suka lafaz ini. Coba lihat, ya. Uhibbuka ya Sayyidi Ahmad Tijani, ya. Mungkin setelah ini saya juga sowan ke beberapa muqaddam Tijani yang menurut saya memang beliau-beliau tulus mendidik, ya. Setelah kita istigharah tentunya. Apa kata beliau? Fatruk. Ini jadi beliau dapat isyarat dari Nabi. Nabi berkalam. Nabi sudah wafat tahun 11 Hijriah secara fisik. Tapi ini pertemuan apa? Ini pertemuan rohani. Dalam pertemuan rohaninya dia mendapatkan kalam ini. Halaman 40, ya. Silakan yang punya ini, terutama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, muhibbin, pencinta, bahkan penganut Thariqat Tijani. Ana muhibbukum, saya cinta kepada antum semua, dan cinta kepada imam kita Sidi Ahmad Tijani, ya. Dan kita dalam Fatihah, antum punya maksurat kita, dalam itu kita nyebutin 4, kan? Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Muhammad bin Syanakbani, Sidi Ahmad Tijani, ya. Jadi jangan kemudian diadu-adu saya dengan Thariqat Tijaniyah, ya. Saya pencinta Tijani, ya. Masalahnya beda-beda sedikit, ya, itu maklum lah, kan masih masalah zanni, masalah ijtihadi. Apa kata Nabi di dalam kalam wasiah ruhiyahnya? Fatruk anka jami'a ma akhazta min jami'it tariq. Ini Lora Ali langsung ketawa, langsung angguk-angguk. Lebih dahsyat. Kenapa nggak ada yang marah ini? Mau diterjemahkan? Dato' Dodo mau dengar terjemahnya nggak? Fatruk, tinggalkanlah olehmu wahai Ahmad Tijani, jami'a ma akhazta min jami'it tariq, dari semua tariqat yang pernah kamu pelajari. Kalau yang saya sampaikan waktu di salah satu masjid, ya, saya hanya pintu. Innama ana babun, ya. Saya sudah melebur thariqat yang saya pelajari sebelumnya dalam metode Khidriyah. Karena ternyata semua imam-imam mursyid itu Khidriyah, Khidriyul maqam.
Jadi bukan berarti saya meninggalkan thariqat yang lama. Dan saya perlu garis bawahi teman-teman, wallahi tidak pernah ada kalam daripada mulut saya yang hina ini mengatakan saya meninggalkan thariqat yang lama. Dan yang kedua, ada yang mau fitnah kita, ya. Saya sebenarnya tidak perlu membela, tapi karena ada jamaah kita yang sudah ngaji, saya tidak menjelaskan ini untuk orang yang fitnah, tapi kepada yang mau mendengarkan penjelasan aja. Yang bertanya, ini jawabannya. Saya tidak pernah mengatakan tinggalkan mursyid-mursyid, tidak pernah. Dan antum coba lihat, ya, sekarang di jejak digital bisa dilihat. Ketika orang minta talqin di kajian Zoom yang juga kita siarkan lewat YouTube dan lewat Facebook, apa yang saya katakan? Ada mursyid gak di tempat kamu? Ambil ke sana. Benar nggak? Di Ribat ada udah Bang Bustad, ya, marinir. Dia belajar dan sudah ikut di Al-Badr, ikut kajian hikam. Beliau ingin khalwat. Saya kirim ke siapa? Ke guru saya, Abuya Masri, Al-Masri, An-Naqsyabandi, As-Samani Al-Qadiri, ya. Ini ada murid beliau juga, ya, Khalid Qal-Firdaus. Dan beliau sudah dapat ijazah juga, ya. Kita kirim ke sana. Dan insya Allah setelah ini mungkin Laura Ali kali mau khalwat di sana, ya. Ya 10 hari itu, 10 hari. Dan saya tidak pernah meninggalkan ajaran Naqsyabandiyah yang dulu saya ambil. Karena bagi saya itu Khidriyah semua. Ya. Nggak ada yang nggak Khidriyah. Termasuk ini Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, ini kan difitnah juga. Meninggalkan Buya Amilizar. Ya salam, ya akhi, ya. Idza jaa ahad akhadha talaba minni tariqah qultu khuz min Sidi Syekh Buya Amilizar. Jadi kalau ada orang datang, orangnya bisa baca kitab, kalau dia orangnya tinggal di Sumatera Barat, saya ngomongnya apa? Kamu datang ke Abuya Amilizar. Selalu begitu. Nanti kalau pola-polanya lain, kalau orang ini cocoknya Buya Masri, ini Buya Kasril, ini Buya siapa? Ya seingat saya lah pastinya. Dan kita nggak pernah, sampai sekarang kita hubungan kita baik. Dan ini juga untuk menjawab yang mengatakan bahwa mursyid saya mendoakan saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya tanya siapa mursyidnya? Ada yang bilang itu Buya Masri, ada yang bilang Buya Kasril. Saya tanya langsung, ternyata nggak ada. Buya bener, Buya mendoakan saya begitu. Enggak, nggak ada. Terus siapa? Nggak tahu. Wah, berarti ada orang yang buat kabar-kabar palsu tuh. Ya, sampai sekarang kita mesra dengan beliau-beliau. Ya, justru sebaliknya, yang membuat kabar itu didoakan nggak baik oleh beliau. Ya, tadi itu kita agak sedih, ya, sedih sekali. Jadi teman-teman, slow dikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba lafaz meninggalkan guru-guru itu ada di sini, tapi itu bukan thariqah saya. Ya, itu makomnya Sidi Ahmad Tijani, bukan makom saya. Makom saya belum nyampe ke makom itu. Coba lihat nih. Ini banyak kalamnya nih, ya. Ilzam hati thariqah. Jadi enak Tijani itu nggak perlu khalwat. Kalau Naqsyabandi khalwatnya masih ada. Ya. Ilzam hati thariqah min ghairi khalwatin wala i'tizalin minan nas. Kamu mulazamah thariqah ini tanpa perlu uzlah, tanpa perlu khalwat. Nah, lalu di tengah-tengah beliau mengatakan watruk anka jami'al awliya. Tinggalkan guru-gurumu, wali-wali sebelum ada. Ini kalimat Sidi Ahmad Tijani yang beliau dapat secara rohani dari Rasulullah. Ini metodologinya apa? Itu yang kita sebut muallimi, atau dalam bahasa thariqah Naqsyabandi tawajjuh atau rabithah al-Muhammadi, rabithah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu nggak benar, itu halu. Halu, kalau antum itu bilang halu, maka Sidi Ahmad Tijani antum bilang halu. Hati-hati menjelaskan halu. Ya, halu itu permainan angan-angan. Ya, kalau kasyaf itu terbagi dua. Ada kasyaf yang halu, namanya kasyaf syaitani, atau kasyaf hissi, khayali hissi. Itu dia mainan ini aja, buatan-buatan setan. Atau melihat sesuatu, tapi itu buatan setan. Itu bagi orang yang tidak punya mursyid, atau dia mufaraqah dari mursyidnya, atau dia syak kepada mursyidnya. Hati-hati, akan mengalami itu.
dan sudah terjadi dari masa ke masa sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Apalagi mengklaim dirinya sudah pakar tarekat, sudah mentalkin orang tanpa izin, itu gawat sekali. Sidi Ahmad Tijani sebelum mentalkin orang, beliau sudah ngantongin semua tarekat yang ada di zamannya. Tarekat apa yang pernah ada dan belum sempat singgah di kota itu, beliau dapat ijazahnya. Beliau dapat ijazahnya. Jadi Sidi Ahmad Tijani sudah punya semua itu. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, beliau mengatakan, ya, dalam kitab yang ditulis dalam kumpulan sanadnya Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, ya, orang yang mengambil dari Muhammad Ali As-Sanusi sama dengan mengambil dariku. Orang yang mengambil dariku, dia langsung mengambil dari Rasulullah SAW. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Nah, itu satu angkatan dengan ini semua itu. Masa-masanya berdekatan lah, beda-beda tahun aja. Jadi itu boleh saya sebut Nahdlatul Awliya, Nahdlatul Ulumil Awliya wa Turuq Ar-Ruhiyah. Itu kebangkitan para wali dan ilmu-ilmu rohani. Itu masa-masa beliau itu, ya.